Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya, pemirsa yang terkasih, senang sekali ya di hari yang baru ini Pastor Andi hadir. Ada ribuan jiwa yang begitu haus dan lapar, memberikan apresiasi dan waktunya untuk datang live streaming ini, bukan cuma sedang ikut tetapi juga membagikan, men-sharekan. Halo semuanya, pemirsa yang setia yang ada di voice note Telegram dan di WhatsApp, serta yang ada di room live streaming maupun video di platform media sosial yang ada di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan dimanapun juga Bapak Ibu boleh menemukan pelayanan kasih yang berisi doa-doa ini. Damai sejahtera bagimu. Iya, terima kasih. Halo semuanya. Semua tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah sehat, tambah setia. Amin. Tambah jijik sama dosa, tambah suka tinggal dalam kebenaran. Amin. Amin. Senang aku berkumpul dengan saudara-saudara sekalian di live streaming ini, di rumah, di mobil, dimanapun engkau berada. Nah, untuk kebaktian hari Minggu pagi diadakan di Balikpapan, di Geraha IHS Balikpapan. Dan ini background yang Anda dengar adalah background sebuah pujian persembahan dari Sintua Predisiagian dengan judul Geraha IHS Balikpapan. Saya akan pakai sebagai background maupun juga opening di kebaktian-kebaktian yang Pastor Andi pimpin di Geraha Balikpapan. Ya, terima kasih. Biarlah semua kita boleh selalu bersuka cita. Yang sakit-sakit sehat, sembuh, segar, bugar. Yang berdosa bertobatlah hari ini, karena dalam Yesus ada pengampunan dosa. Selama engkau masih diberi waktu dan kesempatan, biarlah kita sadari bahwa hidup kita ini kita bete. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang bisa ampuni kita dan lepaskan dari yang jahat dan berikan hidup yang baru. Amin. Amin.
IHS Balikpapan. Ini pujiannya bagus, saya sendiri belum hafal. Tolong kalau ada yang bisa dikirikan instrumennya supaya bisa saya juga bawakan. Kalau bisa ada yang punya kemampuan lagu ini, ambil YouTube Pastor Andi ya, dari Balikpapan. Kalau buat instrumennya, lalu kasih teksnya gitu, nanti kasih ke saya supaya di hari-hari berikutnya saya bisa ikut membawakan, karena pujiannya senang tapi belum hafal. Iya, puji Tuhan. Selamat memuji Tuhan dengan bersukaria. Saya syukur sama Tuhannya karena juga suara saya sudah semakin dipulihkan. Ya, orang berkata, kalian doa kesembuhan, dia sendiri bilang, iya kan tubuhku manusia biasa ya. Tubuhku ini terbatas, rohku yang di dalam Yesus yang penuh keajaiban, tapi tubuh saya terbatas. Apakah doa penyembuhan nggak bisa tua? Nanti saya masuk tua juga, terbatas. Tetapi roh yang ada dalam Yesus yang mengurapiku, itu yang banyak menolong, memberikan kesembuhan, pertolongan, rahmat bagi setiap orang-orang yang percaya. In Jesus name, hanya dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Let's praise Him. Amin. Untuk selama-lamanya ketahuilah hai dunia, Yesus Tuhanku tidak berubah. Kasihnya, kuasanya, karena dia hidup untuk selama-lamanya. Dia bangkit, dia akan rumah bagi orang yang percaya di sorga. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan segala kelemahan dan penyakit di tubuhmu. Dalam tangannya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selama-lamanya. Siapapun mereka yang ada di dalam Yesus. Terberkati pujian ini, saya terberkati. Karena kalau sampai hari saya bisa ada, itu karena kekuatanku ada dalam Yesus. Please share, bagikan, biar banyak orang yang dikuatkan lewat pujian penguatan ini. Amin. Thank you so much. Kemarin sakit, tidak selamanya orang benar sakit. Karena tubuhmu bukanlah sarang penyakit. Hari ini sakit, ada kuasa kesembuhan. Percaya, angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan segala penyakit dan kelemahanmu.
Dalam kuasanya seluruh sakitmu akan disembuhkan selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan Yesus. Yes. Di dalam kitab suci mengatakan 1 Korintus 3 ayat 16 bahwa tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ketik ramai-ramai tubuhku rumah kesembuhan. Ketik ramai-ramai tubuhku rumah kesembuhan. Ketik ramai-ramai tubuhku rumah kesembuhan. Biar engkau dengar, biar setan dengar, dan biar juga Tuhan mendengarkan pernyataan imanmu, percaya pada kuasa firman-Nya. Yuk kita sekarang dengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan mau sampaikan satu hal, satu kata, sabar. Sabar ketika engkau sedang dalam ujian. Sabar ketika engkau sedang dalam proses. Sabar ketika engkau sedang dalam pemulihan. The time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kuasa firman yang ajaib, hadirat Tuhan yang nyata, mengurapi, menyertai pelayanan doa live streaming ini. Pemirsa yang terkasih dan pendengar sekalian, marilah kita akan membuka dan membaca serta saudara mengketik di kolom komentar dan pastinya bagikan, share, posting ulang, like. Firman ini bukan untuk orang lain, tapi untuk Anda dan saya. Terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Ada tertulis, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Pemirsa yang terkasih, demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Biarlah setiap kita dalam melewati proses ataupun ujian iman hari ini membuat kita semua bertumbuh, bertolak dari iman kepada iman, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sabar itu saya beri satu perumpamaan, seperti seorang ibu yang sedang hamil. Maka di dalam perutnya ada janin kandungan yang dia bawa normalnya 9 bulan 10 hari kurang lebih. Untuk proses lahirnya buah hatinya, dia perlu bersabar dan juga perhatikan nutrisi, protein, dan pola hidup yang dia harus sungguh-sungguh perhatikan pertumbuhan janin itu. Tentu waktu dia berjalan, dia pasti super ekstra hati-hati. Why? Karena dia sedang mengandung. Kalau dulu jalannya ibu-ibu ada yang model tomboy, dia harus sekarang feminim. Karena di perutnya ada bayi. Dia harus sabar. Dia harus berubah lebih slow motion. Dia harus geraknya tidak selincah sebelum dia hamil. Dan itu butuh suatu perubahan paradigma. Sampai kapan? Sampai genap usianya. Tidak prematur, tetapi utuh usianya, lahir dengan selamat. Ini gambaran daripada sebuah penantian. Proses pasti ada akhirnya. Perjalanan pasti ada ujungnya. Penantian Anda seperti apa yang firman Tuhan katakan, sabarlah. Seperti seorang petani, tidak langsung dia menuai. Ada waktunya dia persiapkan lahannya. Dia kasih gembur tanahnya. Dia pupuk dan dia tunggu matahari terik. Dia tunggu hujan turun. Dia jaga dari hama, dari orang-orang yang jahat. Sampai kapan? Sampai benih itu tumbuh dan dia tuai. Bapak terkasih, saya sebagai manusia biasa, sebagai hamba Tuhan, saya mengerti satu hal ini, bahwa namanya sabar itu bukan hal yang enak. Bahkan juga kadang-kadang detik-detik sabar itu sepertinya begitu menyiksa kita. Tetapi kalau kita bisa, namanya apa itu, legowo. Jangan bersungut-sungut
Jangan disertai marah. Jangan terpancing dengan hal-hal yang menggeser iman. Tetaplah percaya. Tetapi kuduskanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan geser imanmu. Jangan jual imanmu untuk sesuatu hal yang fana. Jangan tukar yang kekal dengan secangkir sup kacang merah. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Biarlah kita semua berani mempertanggungjawabkan iman kita dan tidak pernah menggeser sedikit pun ketuhanan Yesus di dalam setiap senter hati kita. Pastor, saya sedang di lembah air mata. Jangan takut. Tuhan beserta engkau. Sekalipun engkau ada di dalam lembah kelam, Tuhan itu setia. Saya mau bawakan satu pujian sebelum akan berdoa. Biarlah pujian ini akan memberi kekuatan. Kalau seumpama firman yang saya baca menjadi makanan rohani, firman menjadi satu nutrisi untuk iman kita. Pujian berikut ini menjadi air hidup, menjadi minuman, agar lewat live streaming ini Bapak Ibu dipuaskan makan, minum, serta penguatan lewat doa. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur sekali boleh mendengarkan sebuah renungan singkat dan membaca firman-Mu. Dan di dalamnya Tuhan menyuruh dan menghendaki supaya kami sabar. Sekalipun hari ini ada di antara mereka atau kami sedang dalam lembah kelam, kami harus tetap sabar karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buah dari kesabaranmu akan berakhir manis. Tuhan Yesus, penolong setia, firman-Nya yang disampaikan tidak mungkin gagal. Percayalah, saya menjadi saksi, Yesus itu hidup, firman-Nya adalah kebenaran. Sabar sekalipun dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam tetap sabar. Ku tak takut sebab Yesus besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Yesus di sisiku. Tetap sabar dan percaya. Aku sabar, aku percaya. Berkat Tuhan atasku melimpah, thank you. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Mari puji, tetap setia, sembah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tetap sabar, Andi Simon juga sabar. Jangan marah-marah, Anda juga sabar. Jangan marah-marah, ya. Jangan sungut-sungut. Sekalipun di dalam lembah air mata, Yesus serta kita. Percaya Tuhan punya waktu yang terbaik tolong kita. Amin.
sekalipun kita dalam lembah kelam, jangan takut, ada Yesus beserta kita. Sekalipun ada badai, ada topan datang menerpa, aku tetap sabar karena Yesus di sisiku. Hei, mari sabar, mari percaya. Berkat Tuhan turun indah pada waktunya, melimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Mari puji dengan sabar, dengan setia Tuhan Yesus. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Amin. Kita mengucap syukur kita sudah boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sekarang Pastor akan ajak kita untuk berkat air minum dan minyak. Ya, Bapak Ibu banyak yang bertanya, kalau di luar kota, bukan di Balikpapan, saat pembagian bisa dapatkah? Minta maaf tidak dikirim. Saya ada solusi, hubungi keluarga, kerabat, kenalan, atau pakai just tip silakan. Tapi kalau juga engkau tidak mau berusaha dengan berkata, terus gimana dong caranya? Kami nggak punya kenalan kerabat keluarga Balikpapan. Ya, ini caranya. Pakailah air minum atau minyak Anda masing-masing dan ikut live streaming. Tiap pagi kami hadir, sama saja. Karena susah juga kita ini. Kalau Anda yang tidak mau usaha, kita sudah dapat berkat, kita terimakan, bongkar dari peti, kita siapin, kita doakan, kita labelin ayat firman Tuhan, kita bagikan gratis. Lalu anda yang jauh, yang rindu, katanya rindu tapi nggak mau usaha, susah juga kita nih. Ya udah, caranya ikut live streaming, sama saja. Jangan lantas berpikir minyaknya pastor ini super adik kudrati, nggak juga, nggak gitu. Cuma ini menjadi berkat Tuhan dan menjadi persembahan kasih kami kepada 1000 orang sakit agar bisa menjadi minyak penyembuhan. Dan puji Tuhan, kesaksian day by day Anda bisa dengar sendiri, ulang tayangannya, rekamannya di YouTube itu full, tiap hari ada. Bagaimana kanker, stroke, ya, yang nggak bisa jalan, gangguan jantung, prostat, fungsi ginjal turun berkat doa, live streaming, ataupun juga dia oleskan minyak,
bahkan ada yang cancel operasi, batu ginjal dan miom kista hilang. Ini semua hanya media. Ingat baik-baik, Pastor Andi, platform YouTube atau media sosial Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, itu media. Gereja Anda itu adalah tempat berkumpul. Ya, gembala Anda yang mendoakan, mengajar firman, itu Allah Tuhan. Tetapi semua bermuara pada satu sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai ada lagi yang masih kerdil pikirannya, pengkultusan minyak, no. Ya, sama halnya Anda mau makan, minta berkat doa. Anda dapat mobil baru, biasa minta pendeta doakan. Masuk kantor baru, didoakan. Apakah lantas didoakan kantor, mobil, rumah jadi berhala? Kan tidak. Mendoakan. Mau minum, mau makan tiap hari, diberkati makan minum. Sama. Cuman hari ini lewat wadah ini, Tuhan itu banyak bekerja lewat air dan minyak kesembuhan. Jadi ini dasar-dasarnya. Harap Anda yang tidak mengerti jangan sembarang ngomong, nanti kau dapat hukuman. Ya, berbeda cara, berbeda penekanan bukan berarti kita tidak sama. Ya, berbeda liturgi, berbeda prinsip-prinsip di dalam kita pelayanan bukan berarti kita dua Tuhan, ya. Tapi beda cara, beda menu, tetapi satu Tuhan. Kiranya Bapak Ibu sekalian yang masih a priori underestimate, yang pikiran-pikirannya yang di luar doktrinnya, di luar pemahaman teologinya sesat, bertobatlah Anda sekalian. Karena ingat, kesatuan tubuh Kristus dengan fungsi yang berbeda-beda. Ayo di TikTok tap-tap layar, ya. Di Facebook dibagikan, YouTube di follow, di subscribe, Instagram juga silahkan di share, ya, biar banyak orang yang tahu bahwa pagi-pagi ada live doa sehingga orang-orang sakit bisa dapat berkat kesembuhan. Saya akan mengajak Anda untuk minta berkat air doa dan minyak di tangan Anda diberkati menjadi minyak penyembuhan. Pegang, angkat. Saat ini saya berdoa, mereka diberkati. Aliran kesembuhan mengalir di tubuh mereka, di tubuh orang sakit untuk sembuh, di tubuh orang sehat untuk melayani penyembuhan. Air dan minyak di tangan mereka sekarang ini diberkati menjadi tanda keajaiban. Waktu airnya diminum menjadi obat kesembuhan ilahi. Saat minyaknya dioles dalam nama Yesus menjadi tanda keajaiban kesembuhan. Dan kalau ada roh-roh jahat yang menunggangi tubuh mereka sehingga lumpuh, sehingga masalah rumah tangga tidak kunjung selesai, penyakit geser sana, geser sini, gantian sisi keluarga, maka lewat oleskan minyak ini yang sudah didoakan dalam nama Yesus,
segala tipu muslihat iblis dihancurkan, diputuskan dari hidup keturunan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, mengkuduskan, memberikan cahaya, terang sejati dalam hidup dan keluarga Anda. Puji Tuhan, berkat Tuhan turun. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya mau minum. Saya juga membutuhkan penyembuhan. Kalau saudara tahu, dalam beberapa hari terakhir ini, saya juga mengalami flu, pilek, sehingga suara saya terganggu karena lendir, dan itu seram. Tapi puji syukur, puji Tuhan, saya tidak ke dokter. Bukan saya anti dokter, banyak sahabat saya dokter. Tapi saya tahu yang utama dan terutama doa. Dan saya bersaksi, setiap pagi saya juga minum air healing water ini. Dan puji Tuhan, yang tadinya dahak itu warna hijau kental, sampai saya kira kenapa sudah ini paru-paru saya. Jangan-jangan ini itu karena saya banyak melayani orang yang paru-parunya terendam cairan sampai disedot berbotol-botol. Tapi saya bersaksi hari ini, puji Tuhan, sepanjang pelayanan saya fit, saya sehat, napas saya normal, negatif sesak. Saya percaya Tuhan tidak mempermalukan orang yang beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh. Air di tangan Anda, air yang sudah diberkati, jadi berkat kesembuhan atas segala penyakit, in Jesus' name. Amin. Air ini menjadi obat yang bernama air penyembuhan. Yang di Balikpapan mau ambil tiap hari gratis, bawa botol sendiri. Yang ikut kebaktian minggu, kadang-kadang kalau stoknya lagi ada, saya bagikan. Dan nanti saya akan bagikan 1000 botol minyak penyembuhan. Caranya, Anda harus miliki kupon. Kupon itu akan dibagi gratis. Jadi kupon tidak berbayar, kupon hanya tanda mengambil. Siapa yang punya kupon, saat pembagian dia punya hak untuk menerima 1 botol minyak penyembuhan secara gratis. Ya, kapan pesta pembagian kupon di Balikpapan saat kebaktian? Tanggalnya nanti diupdate lewat medsos. Pastikan Bapak Ibu sekalian follow, subscribe ya, semua media sosial Pastor Andi, like dan share. Itu saja.
supaya update waktu akan dibagi kuponnya, Anda bisa mendapat informasi di notifikasi handphone Anda. Puji Tuhan, jam 7 saya undang Bapak Ibu angkat tangan, kita masuk sesi untuk doa terima berkat. Masuklah di hari yang baru setiap orang-orang benar. Terimalah berkat dari Tuhanku Yesus Kristus. Diberkatilah engkau sepanjang hari ini. Dalam berkat Tuhan Yesus, engkau ada dalam perlindungannya. Apa yang kau kerja sesuai firman-Nya, engkau melayani disertai urapannya, engkau berhasil dan menangkan jiwa-jiwa. Pelayananmu berhasil, Tuhan dipermuliakan, pekerjaanmu diberkati, naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan selamat tinggal ekor. Karena setiap orang benar, dia akan bercahaya, dia membawa terang dan menjadi garam dan kesaksian. Berkat ini terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya punya berkat Tuhan itu untuk pelayanan. Saya bukan pengusaha, dan juga berkat-berkat yang saya dapat dari penghasilan live streaming ini, ada yang kasih gift, stiker bintang, itu juga saya pakai untuk penghidupan saya dan keluarga. Maka dari itu saya tidak jalankan kolekte dan persembahan atau pundi-pundi, karena saya belajar cukupkan diriku dari apa yang ada padaku lewat berkat Tuhan. Saya tidak menentang kolekte. Kalau saudara sukarela mau memberkati keluarga hamba Tuhan ini, saudara bisa cek deskripsi YouTube. Di sana Bapak Ibu bisa memberkati langsung ke Pastor Andi dan konfirmasi langsung ke chat nomor yang sudah saya sematkan di deskripsi YouTube. Terima kasih, kiranya semua pelayanan ini menjadi benih untuk saya tuai di surga, dan kiranya juga saudara punya kesaksian jadi benih jiwa-jiwa terima Tuhan Yesus. Dan kalau ada saudara yang bermurah hati juga memberkati keluarga hamba Tuhan ini atau memberi dukungan pelayanan ladang bakti Pastor Andi, menjadi benih bagi Bapak Ibu sekalian untuk di dalam kita kekekalan kelak. Abes Ril, Ibu Sri, terima kasih juga. Ibu Lili, nanti kalau ke Manado mesti temani saya. Dan teman-teman yang lain di Manado yang aktif seperti Pak Melki, ya, mesti temani saya. Atau nanti kalau saya ke Palembang, sudah ada sana keluarga Koko Hendra, mesti temani saya. Plus ajak saya makan empek-empek Palembang, wong kita galo. Iya, terima kasih. Ya, kami ada lumbung beras, lumbung mini beras di papan. Kalau saudara lihat live ini dan engkau dalam masa kering sampai tidak punya makan atau beras, datang ke tempat pastor melayani di Center Geraha Yas Balikpapan, Jalan Marta Dinata nomor 3, RT 21. Nanti kami memberkati Bapak Ibu beras, karena komitmen saya sampai kepada RT-ku, lurahku, camatku yang baru, ya, janganlah ada orang yang terlalu susah di daerah seputar kita. Untuk apa kita kuar-kuar di media sosial? Untuk apa orang datang jauh-jauh dari luar negeri, luar kota ke Geraha Balikpapan kalau di sekitar tempat Pastor Andi ada yang miskin dan diperhatikan?
Janganlah sampai terjadi kejadian-kejadian yang viral baru-baru ini, bagaimana ada anak ya yang diduga mengakhiri hidupnya gara-gara uang 10.000 tidak bisa beli buku BP, apakah gitu. Aduh, sedih sekali. Kalau saya tahu, pasti saya garda terdepan yang bantu. Jangankan 10.000, 100.000 pun, sampai 1 juta, saya pasti mau. Karena kalau nilai itu saya masih punya. Kalau sudah banyak-banyak, saya belum mampu. Karena sekali lagi harus tahu, meskipun wajahku ini bersinar seperti orang kaya, tapi saya ini hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya bukan sultan, saya bukan pengusaha, saya tidak punya pabrik, saya nggak punya bisnis. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya hidup sepenuhnya dari pemeliharaan sorga. Dan meskipun demikian, saya tetap memberi diri untuk mau menjadi berkat bagi orang-orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih. Banyak yang bertanya kota lain, Bandung, Jakarta. Bandung dan Jakarta, one day dalam berkat Tuhan, waktu Tuhan, saya akan kunjungin, memberkati. Karena kalau sudah ke Jakarta, itu biasanya satu paket safari dah. Langsung Bandung, bisa Palembang, sekali jalan toh. Karena sudah bisa juga langsung ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia. Karena di Jakarta sudah sekali terbang toh. Gitu. Jadi doakan, sekali jalan banyak kota bisa dikunjungi. Kalau saya ke Surabaya, tolong bantu aturkan kalau Tuhan gerakan Anda sampai di Solo, Kudus, Semarang, Jogja, Malang. Itu juga menjadi satu paket safari kunjungan berkat pelayanan Pastor Andi kota-kota tersebut ya. Ada pertanyaan sebelum pastornya selesai end live ini? Seperti contoh ada pertanyaan, pastor ini kelihatannya hamba Tuhan diberkati luar biasa. Pertanyaan adalah, dari mana uangnya? Saya bilang, ya, uang itu bagi saya berkat Tuhan. Selama kita melayani Tuhan dengan benar, pelayanan dengan tulus, Tuhan yang sertai. Jadi Pastor Andi ini melayani tanpa kolekte, tanpa persembahan, dan tidak meminta perpuluhan. Tapi dari mana berkatnya? Sementara tadi pastor mengaku hamba Tuhan sepenuh waktu, tak punya bisnis, tak punya perusahaan, tak punya pabrik. Terus dari mana? Apalagi kiprahnya Pastor Andi di Balikpapan, di Indonesia dikenal sebagai hamba Tuhan, suka memberkati. Maka saya beritahu kepada mereka-mereka, saya ini diberkati Tuhan dari 4 sumber. Yang pertama itu saya singkat BT. Yang kedua saya singkat YT. Yang ketiga saya singkat TT. Yang keempat saya singkat FB.
Jadi itulah 4 sumber ya berkat Tuhan untuk saya bisa melayani sampai hari ini. Puji Tuhan, tanpa minta-minta. Berkat yang ada saya sisipkan untuk membagikan air doa. Air doa itu saya beli, dan asal Bapak Ibu tahu, terima kasih RD ya, dan semua pemirsa yang baik hati yang kasih gift pastor. Inilah juga salah satu berkat penghasilan yang saya sebut tadi, TT, singkatan TikTok ya. Jadi saya sisipkan untuk beli air doa. Jadi saya tidak bikin air ya. Ini air kemasan botol saya beli, dan asal Bapak Ibu tahu nih, saya sampaikan pertama kali live streaming, belanja untuk air minum saja 1 bulan itu menghabiskan uang kurang lebih 10 juta. Itu baru air yang kita bagikan, air mineral kemasan botol yang kita doakan, lalu kita label dengan healing water. Labelnya juga kita beli, kita cetak, itu sampai 1 juta kalau tidak salah. Listrik kita punya itu sekarang ada 2 gardu. 1 gardu 33.000 kali 2 66.000 untuk mensupport pendingin, kolam baptis, dan sarana pelayanan kebaktian minggu, dan 1 abodemen bulanan, dan 1 token listrik. Asal Bapak Ibu tahu, just info saja, sekali isi token listrik voucher kami masukkan 10 juta, dan itu dipakai untuk kebaktian, belum abodemen bulanan. Untuk maintenance Geraha IHS yang cukup besar, lahannya kurang lebih 3.000 meter, itu tiap hari kita memberi upah kepada pekerja-pekerja. Maka meskipun outdoor Grace Balikpapan itu bisa saya bilang bersih, dan kalau engkau mau duduk di keramiknya itu keset, tidak berdebu, karena hampir tiap hari saya saksi sendiri disapu dan dipel, dan lain-lain. Belum lagi kita bagi-bagi untuk orang yang kurang mampu di sekitar kita, belum lagi untuk tiap minggu ya. Ini sepanjang bulan puasa kita off 1 bulan, tidak ada kita kasih makan tamu-tamu dalam kebaktian minggu. Tapi 11 bulan kita itu memberi makan tamu-tamu ratusan hingga ribuan orang tiap minggu. Dan bagi yang bisa masak atau yang pernah datang nikmatin, paling tidak bisalah kira-kira tafsir berapa budgetnya tiap minggu memberi makan kepada tamu-tamu. Dan makan yang kita beri makan siang itu kita tidak batasin. Yang saya batasin hanya kue, karena saya temukan
banyak oknum yang memasukkan dalam tasnya. Maka sekarang saya perketat, ambil kue, kopi bebas, air mineral silakan, teh tarik silakan, tapi kue ambil 1 maksimal 2. Karena saya sudah siapkan untuk kue saja setiap minggu 1000 kue. Itu karena awalnya kita tulus, kita percaya. Masa baru masuk tamu open portal jam 7 pagi, 10 menit sudah habis itu kurang lebih 1000 kue. Tamu yang datang 7.20 itu rak-rak sudah kosong. Saya kan menjadi tidak enak. Nanti orang bilang katanya ada kue, tapi kita baru datang sudah tinggal piring kosong. Maka cek ternyata ada oknum-oknum yang ngambilnya masukin dalam tas gitu. Nah, ditegur untuk suamiku, untuk nenekku, untuk orang rumahku. Bukan begitu, enggak begitu, keles konsepnya. Jadi kalau cara kayak begitu, saya mau tambah nanti 2000 kue juga pasti tidak cukup. Jadi kalau kue saya kasih aturan, ini pun aturan saya sampaikan dengan berat hati karena ada oknum yang kurang bisa menempatkan diri, yaitu berbagi. Maka untuk kue maksimal 2. Ya, maksimal 2. Itu berapa? Kue saja 1000 yang kita siapkan, di luar tambahan roti dan sebagainya, itu berapa? Tapi apakah tidak cukup? Puji Tuhan, sampai hari ini kita tidak berhutang. Semua cukup. Kenapa? Karena Tuhan memberkati. Udah jelas semuanya ya? Kiranya sedikit curhatan ini saudara-saudara bisa paham. Oh, itulah pelayanan Pastor Andi Simon. Jadi kalau masih ada channel rame-rame yang tuduh Kristen karismatik Pentakosta mata duitan, kasih dengar ini. Kalaupun tuduhan itu ada, oknum, tapi tidak semua sama rata. Karena saya melayani, tidak berharap amplop, tidak berharap Anda kasih saya untuk apa itu undangan lantas red car berapa atau berapa mintanya, tidak. Beberapa waktu yang lalu, waktu masih zaman pemilu, itu waktu ada satu program TV swasta akan mengadakan siraman rohani kampanye damai, dan mereka mengundang Pastor Andi untuk bersedia melayani menjadi pembicara di acara TV. Saya lupa apakah Trans TV atau apa, Trans 7 ya. Ya, itulah. Awalnya saya rasanya, wah ini kesempatan bisa saya bicara tentang kasih secara universal agar lebih banyak orang bisa mendengar siapa itu Yesus. Biar Indonesia lebih kenal siapa Tuhan Yesus. Tapi ujung-ujungnya dia bertanya,
berapakah red card Anda? Di situ saya merasa agak risih dan ada tersinggung rohani. Lalu saya menjawab, saya tidak tahu sebetulnya apa itu red card. Saya cari di Google Translate, saya tulis red card, ditransfer apa itu. Pokoknya kayak apa kayak gitu. Saya lupa juga itu ya. Ini kan sudah sesi selesai, jadi sudah sesi campur sari. Bebas toh saya ngomong-ngomong, saudara-saudara yang mau dengar, yang mau keluar, ya. Red card itu apa ya bahasa ininya? Red card Inggris, red card kartu merah. Tapi di sini kemarin ada itu apa ya? Definisinya itu red card. Kayak maksudnya bayarannya gitu nah. Kayak bayarannya gitu. Ada yang tahu kah? Red card betulkah atau salah ngomong saya nih? Jadi red card itu yang saya pernah tahu itu ini kok beda. Red card, red player. Iya. Jadi itu yang saya tahu itu red card katanya apa? Kayak berapa itu nah ininya bayarannya gitu. Wah, saya merasa ini siapa saya kok ditanya bayaran. Saya juga bukan orang terkenal, bukan juga artis, bukan aktor. Saya bilang, aduh, yang saya pahami red card itu kayak berapa bayaranmu. Oh ya, honor, betul. Jadi kayak berapa honormu gitu nah. Jadi saya itu agak risih dan saya agak merasa tersinggung gitu ya. Tapi kan dalam positif, maksudnya terima kasih. Saya belum bisa penuhi undangannya. Silahkan mengundang hamba Tuhan atau pendeta atau pembicara yang lain. Dan rasanya di Jakarta banyak, dan hal ini sudah banyak. Saya pernah diundang juga ke mana itu, bagian BNN Reskrim di Polda Metro Jaya, atau ke kediaman. Waktu itu dapat kabar ada Jenderal Bintang 3 mau jemput untuk kediaman. Saya bilang nggak usah, lewat live aja, form do aja. Tapi ini beliau minta untuk kediaman. Enggak lah, ya betul, honor yang saya dapat waktu itu. Kayak masih bayaran. Enggak. Saya melayani, memang saya semua pakai uang, beli bensin pakai uang, tetapi saya melayani bukan cari uang. Iya, dalam Katolik itu stipendium, ya. Red card, betul kan? Oh iya betul, red card, rate. Saya tadi ketik sini red, merah, bukan betul. Musia rate. Oh iya, ratekar, betul. Ratekar Inggris, keluar Indonesia daftar harga gitu. Nah, iya, kemarin juga ditanya berapa red card Anda tuh. Ini red card apa sebutannya? Saya translate dulu nih. Red card. Kalau saya baca ratekar, maklum kita nggak sekolah tinggi, nggak tahu bahasa Inggris. Red card. Tak lepat lidah ini. Iya. Meskipun saya membutuhkan sepenuh waktu, tapi saya bukanlah yang bisa dibayar gitu. Saya melayani tidak berharap honor. Terus apa upahnya?
upahku adalah ketika saya bisa beritakan Injil. Itulah upah saya. Jadi kepada semua teman-teman hamba-hamba Tuhan, hadirnya pelayanan Pastor Andi Simon, baik secara pribadi ataupun media sosial, jangan menganggap saya kompetitor. Saya tidak visi penggembalaan dan saya tidak visi mencari jemaat. Bahkan banyak jiwa yang datang, bolehkah pastor gembalakan saya? Tidak boleh. Carilah gembala yang baik. Saya bukan gembala yang baik. Saya tidak mampu merawatmu, tapi saya bisa membantu mendoakanmu untuk penyembuhanmu, dan gratis. Jadi kalaupun ada air doa, minyak healing, roti kesembuhan, itu semua berkat Tuhan yang saya dapat, saya jadikan kembali persembahan kasih untuk Anda sekalian. Kiranya kalau saudara-saudara dengar ini, bisa paling tidak sesi ini khusus ada sedikit tambahan, Bapak Ibu bisa mengenal seperti apa warna pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang masih belajar ini, Pastor Andi Simon. Kiranya semua kita sehat selalu dan panjang umur. Ya sudah kalau begitu ya, terima kasih. Dan sepertinya ada satu request pujian beberapa orang, dan saya setuju membawakan satu pujian, dan ini pujian juga salah satu pujian yang saya suka, saya diberkati, saya dilawat Tuhan waktu saya terpapar COVID, hampir mati. Dan ini pujian saya dengar waktu di mobil, kalau tidak salah menuju ke rumah sakit. Dan pujian ini ternyata jadi berkat sampai hari ini bagi banyak orang. Surya pasti bersinar. Bisa Abesril pakai just tip ya. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Tuhan baik. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu.
Dar. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih, bersyukur sekali. Kebaikan Tuhan selalu atas kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Ketik rame-rame amin. Amin, amin. Share, bagikanlah kebaikan Tuhan yang tidak pernah luntur selama-lamanya. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya ini menjadi berkat dan kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sakit dan jalan keluar bagi saudara yang dalam pergumulan. Kalau saudara terberkati, sekali lagi silakan bantu di like, di follow halaman media sosial Pastor Randy Simon, dan di YouTube di subscribe, nyalakan notifikasinya. Dan kalau ini memberkati, tolong bisa share ke story WA Anda, ke link manapun Anda punya akses media sosial, ataupun ke story walls Facebook Anda sekalian. Dengan demikian, Bapak Ibu ikut bantu Pastor Randy berkembang media sosial dan ikut juga membantu membagikan kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan Tuhan janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Kami hadir tiap pagi di jam 6.15 WITA di setiap platform media sosial ini. Dan sampai ketemu lagi. Bless you all. Dadah semuanya. Dan kiss bye. Dar. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau
Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara,
setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.